mulai pada perkara yang kesalahan pada rukun. Siapa di sini yang pernah salah pada rukun? Lupa baca Fatihah, lupa sujud baru satu kali. Siapa ya bunda? Coba komen katakan dulu. Saya Ustaz. Surabaya, oke, sudah hadir Surabaya ya teman-teman. Alhamdulillah. Pada kesalahan yang kedua adalah dia lupa pada rukun solat. Orang ini kadang-kadang lupa baca Fatihah dia. Lupa sujud baru satu kali, dia terjadi di mana? Di rokaat yang pertama, teringatnya di rokaat yang kedua. Siapa ayah bunda yang pernah katakan saya Ustaz sambil berikan emoji menangis? Karena sedih kita pernah melakukan perkara ini. Paham? Oke, dari Aceh juga hadir ya, alhamdulillah. Ketika lupa rukun pada solat, maka ayah bunda lupa baca Fatihah. Ayah bunda tidak boleh melakukan perkara ini. Kenapa Ustaz? Kami ni kadang-kadang seperti ini kami rasakan. Yang kita tidak boleh adalah menghentikannya. Wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal-amal kalian. Di surah Muhammad ayat 33 kata Allah. Ayah bunda saya mau katakan, ayah bunda kira-kira nih, ayah bunda meneruskan solatnya atau menghentikan solatnya? Coba komen dulu, Ustaz mau lihat. Kita hentikan yang teruskan komen 1, yang menghentikan komen 2. Mana yang kita pilih bunda? Banyak di antara kita yang teruskan solat langsung sujud sahwi, dia nggak boleh. Ya, ada juga yang hentikan solatnya, dia ulang solatnya, nggak boleh. Kenapa Ustaz? Hukumnya tidak sah. Sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak bisa mengganti kesalahan rukun. Jelas nggak? Jadi ayah bunda, ketika sujud sahwi sunnah hukumnya tidak bisa mengganti kesalahan rukun. Jelas tak? Katakan jelas Ustaz. Tapi ketika kita ulang lagi solatnya, ya nggak bisa juga. Wala tubtilu a'malakum, tadi kata Allah di surah Muhammad ayat 33. Ya kan? Nah, jadi ayah bunda haram hukumnya, berdosa kita. Ayah bunda, inilah yang terjadi dalam solat kita selama ini. Kemana saja kita selama ini? Kenapa kau tak tahu kata Allah? Karena kita sibuk dalam aktivitas kita. Disiksa Allah kita nanti bunda ketika kita tidak berilmu dalam solat kita. Jelas tak? Salah satunya siksaan di dunia yang Allah berikan adalah keberkahan umurnya dicabut oleh Allah. Panjang umur tak ada gunanya. Ya kan? Jelas ya? Katakan jelas Ustaz. Inilah ayah bunda kesalahan pada yang kedua. Lalu gimana dong caranya Ustaz? Yang mau tahu caranya Ustaz mau berikan 2 rumus pada ayah bunda. Siapa yang mau tahu? Ayah bunda aku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lupa gini caranya. Maka 2 rumus ini kita hadirkan. Ini dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Safinatun Najah, rumusnya ada. Siapa yang mau tahu katakan 2. Ya. Katakan 2 semuanya. Saya berikan rumusnya. Boleh. Ketika ayah bunda melakukan perkara ini, yang harus kita lakukan apa ya bunda? Yang harus kita lakukan adalah posisi sama. Ini adalah lupa baca Fatihah. Posisi berbeda, lupa sujud 1 kali. Inilah kasusnya ya. Jadi ayah bunda, dalam ilustrasi yang sangat sederhana saya tunjukkan pada ayah bunda. Ini lukisan saya ya. Jadi ayah bunda, dalam ilustrasi yang sangat sederhana saya tunjukkan pada bunda. Ini lukisan saya ya. Aku tadi lupa baca Fatihah di rakaat yang pertama. Teringatnya pas baca Fatihah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rakaat kedua gantikan menjadi rakaat yang pertama. Jelas? Katakan jelas Ustaz, jelas. Katakanlah jelas. Sambil kita ketuk-ketuk layarnya ya bunda ya. Dan kita tekan layarnya lama. Dan kita insya Allah bisa bagikan pada sahabat kita. Boleh ya? Biar ilmu agama ini tersebar jauh. Jangan kita lebih semangat menonton yang goyang-goyang ya. Oke? Inilah perkara yang pertama ya bunda. Maka saya ingin katakan pada bunda semuanya. Inilah perkara yang kedua. Jelas ya? Oke, sudah jelas ya. Komen jelas ya biar saya tahu ayah bunda jelas atau tidak ya. Oke, kita lanjut kepada kesalahan yang kedua. Rumus yang kedua. Ini ilmunya yang benar ya. Kita belajar sama-sama. Lupa sujud 1 kali ini juga terjadi di rakaat yang pertama, oke? Pada saat di rakaat yang pertama, dia pun teringat di rakaat kedua. Tadi karena dia lupa sujud 1 kali, dia lanjutlah ayah bunda kepada rakaat kedua coba.
Dikiranya dia udah sujud 2 kali. Ya nggak bisa. Harus kita kembali. Kembalinya kita gimana Ustaz? Tanpa dihentikan. Berdosa kita kalau kita hentikan. Kembalinya gini caranya. Ayah bunda pas berdiri langsung aja turun ke rakaat pertama, duduk kita dulu. Duduk antara 2 sujud. Setelah duduk barulah kita sujud 1 kali lagi. Kalau sudah sujud 1 kali lagi berarti totalnya jadi 2 kali. Paham enggak? Paham ya? Di sini yang kadang-kadang kalau nggak fokus banyak yang nggak paham. Jadi sujud 2 kali lah. Kenapa bisa sudah 2 kali? Kan kita tadi sujud pertama kali tadi kan 1 kali di rakaat pertama ya nggak, sebelum kita kembali sudah 1 kali kan sujudnya. Ya udah kita tambahkan aja jadi 2 kali. Itulah ilmu namanya. Jadi 2 kali dalam 1 rakaat beres dia. Jelas ya? Katakan jelas Ustaz sambil berikan emoji menangis. Jelas katakan. Ya. Inilah ayah bunda. Bunda Umena jangan lagi dihentikan. Berdosa kita. Wala tubtilu amalakum. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia ya. Jelas ya? Oke, kita bisa lanjut? Oke, alhamdulillah. Inilah ilmu namanya. Ustadz, mana buktinya Ustadz? Rujukannya kata Ustadz tadi kitab Fathul Mu'in katanya. Kitab Safinatun Najah katanya. Oke, kita tunjukkan ya. Oke ya. Safinatun Najah, perhatikan. Di sini rujukannya. Jadi ayah bunda berbicara tentang rukun solat. Ya ini dia tadi. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Harus 2 kali, berarti kan rukunnya dipenuhi. Inilah dia. Jelas ya? Yang kedua, lupa baca Fatihah. Kenapa harus dibacakan Ustaz? Ditinggalkan aja sampai salam. Ya nggak bisa. Rukun solat ayah bunda membaca surah Al-Fatihah. Rukun solat. Rukun tertinggal 1 aja batal. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Safinatun Najah karya Imam Asy-Syafi'i, ulama besar kita. Jelas ya? Oke? Sudah ada rujukannya. Siapa yang mau catatan ini nanti komen katakan mau. Siapa yang mau catatan ini komen katakan mau Ustaz sambil berikan emoji menangis. 8 perkara, sudah 2 perkara saya bahas. Menghentikan karena dipanggil tidak boleh dihentikan pardunya. Yang kedua adalah tadi adalah lupa rukun solat, tidak boleh dihentikan rukunnya. Oke? Tidak boleh pokoknya dihentikan. Lanjutkan aja. Tapi dengan cara ilmu yang benar. Kalau ayah bunda sudah lakukan 2 rumus ini, boleh sujud sahwi Ustaz, boleh. Yang nggak boleh tadi ayah bunda kalau teruskan langsung tanpa rumus sujud sahwi dia nggak bisa. Karena itu rukun, sempurnakan dulu wajibnya, barulah kita lakukan perkara yang sunnah tadi. Ustaz, doa kunut itu rukun atau bukan? Kunut itu dia bukan rukun, dia sunnah itu ya. Kalau kita anggap itu wajib, berarti kalau kita nggak lakukan ya sujud sahwi kita, begitu. Boleh ya? Jadi tergantung kita aja, kita menganggapnya sunnah atau wajib. Begitu bunda ya. Mudah-mudahan terkali ini Toko Ma'ur. Toko Ma'ur nama akunnya, oke? Lanjut ya. Oke, jelas ya. Saya nggak mau nanti ayah bunda tiba-tiba ayah bunda nggak pengerti. Saya lebih baik dari sekarang ayah bunda kalau jelas atau enggak. Jadi makanya komen dulu, komen. Oke? Baik ayah bunda, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke, lupa pada rakaat. Ini kesalahan yang ketiga. Oh, ini paling banyak ini umat Islam nih. Paling banyak umat Islam merasakan lupa pada rakaat. Banyak kali pikirannya, banyak kerjaannya katanya, ya kan? Jadi nggak fokus sholatnya Ustaz. Mana bisa? Ilmu agama. Maka kita harus berilmu. Jelas. Waalaikumsalam Bunda Dia Saidah. Ini kadang-kadang Bunda Dia Saidah ini hilang-hilangan kalau sudah di akhir sesi. Sering saya panggil-panggil Bunda Dia Saidah dari Garut ini. Kadang-kadang hilang dia. Agak curhat Ustaz nih segini. Oke, maaf ya. Oke, ini curhat Ustaznya jadinya. Oke Bunda ya. Jadi saya pengen jangan hilang ya. Sampai akhir sesi jangan hilang. Tolong komen semuanya. Biar saya ada yang menemani saya. Kalau saya nggak ada yang menemani, sedih saya di sini. Nggak ada yang temani, ngomong-ngomong sendiri. Ya. Oke, jadi tolong komen, lakukan ketuk-ketuk layar, tekan layarnya lama, dan akan ayah bunda mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Kata Nabi apa? Sebarang siapa yang menunjukkan satu kebaikan pada yang lainnya, Allah akan berikan pahala seperti orang melakukannya. Itu ya. Baik, jadi kita dapat pahala. Jangan sampai nggak dapat pahala dalam majelis ini, rugi kita. Kalau kita nonton goyang-goyang nggak ada pahalanya, dosa yang datang, zina mata dia. Jadi orang yang berzina mata semangat dalam hari ini. Saya pengen ilmu agama kita dapat pahala, harus semangat juga kita. Jangan kalah semangat kita dengan mereka, boleh ya? Oke, lanjut ya. Oke, alhamdulillah. Ayo bunda, kita lanjut kepada lupa pada rakaat. Siapa yang
Ya kan? Tematik palingan, masalah hati, ya kan? Tapi kalau lebih dalam teknis solat, jarang kita bahas, jarang. Orang lupa pada rokaat ayah bunda. Kita 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Ini orang seperti ini. Jadi saya katakan ayah bunda, to the point aja saya bilang, biar ayah bunda paham. Wajib pilih yang sedikit, udah nggak usah lagi pikirkan yang lain. Kalau kita pilih yang paling besar ya nggak sah. Itu hukum hakam agama, jelas. Katakan jelas Ustaz sambil berikan emoji tersenyum. Bahagia, sudah tahu ilmunya. Ustaz, mana dalilnya Ustaz? Oke, kita turunkan dalilnya. Kenapa kita harus pilih yang sedikit? Kenapa harus kita berilmu? Harus berilmu. Apa kata Imam Ibn Ruslan? Imam Ibn Ruslan itu ulama kita. Ayah bunda cek aja di link-link pencarian nanti ya. Di daerah mbah-mbah yang biasa kita carikan pencarian, kita buka yang GG itu loh. Buka aja Imam Ibn Ruslan itu siapa? Profilnya lihat aja. Beliau ulama besar, dia menuliskan kitabnya, dia katakan apa? Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mereka beramal tanpa ilmu ya mereka tidak dapat pahala. Lah kenapa? Dia salah ayah bunda, salah dia melakukan perkara ini. Jelas gak? Orang yang tak berilmu itu banyak yang sesat jadinya. Ya kan? Dia pilih yang salah yang gak ada pahalanya. Masuk gak logika saya? Orang gak berilmu, ya kan? Orang yang berilmu, dia pilih yang keempat. Kemungkinan gak? Bisa gak kemungkinan? Betul gak? Katakan betul Ustaz. Tapi kalau dia berilmu, dia akan pilih yang sedikit. Mau berapapun angkanya ayah bunda hadapkan sama dia, 2 atau 1, dia pilih 1. 2 atau 3, dia pilih 2. Begitu caranya. Paham ya? Jadi mulai hari ini lupa pada rokaat, jangan dihentikan. Kata Allah, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal kalian. Itu kata Allah. Di surah Muhammad ayat 33 kata Allah, bukan kata Ustaz. Oke? Jelas ya dalilnya. Jadi kenapa nggak boleh dihentikan? Ya itu dalilnya. Kenapa harus berilmu? Ya pilih yang berilmu, yang sedikit kita pilih. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, nomor hadisnya 2518. Dengarkan ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini kan keraguan-raguan ini. Ya enggak? Tinggalkan kata Nabi semua yang meragukanmu. Pilih yang tidak meragukanmu. Maka pilih yang sedikit. Ketika kita sudah pilih yang sedikit, alhamdulillah, maka sujud sahwilah kita. Begitulah caranya. Sujud sahwi ini kapan dilakukan Ustaz? Ya sebelum salam. 2 kali kita sebelum salam. Sujud aja 2 kali. Sujud duduk, sujud duduk, sujud. 2 kali aja. Bacakan doanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacakan 3 kali ayah bunda. Jelas ya? Katakan jelas Ustaz. Siapa yang masih setia dari daerah mana ini? Dari Sabang sampai Merauke ini. Dari mana aja yang masih setia? Sebutkan nama daerahnya, silakan. Waalaikumsalam Bunda Janila. Ya jelas ya. Kalau sudah jelas saya lanjut nih kepada perkara berikutnya. Banyak umat Islam yang tidak tahu. Udahlah nggak tahu, nggak mau belajar pula, ya kan? Oke, Aceh, Tangsel, oke, Tangerang Selatan juga masih ya. Masih setia ya sampai akhir ya. Saya berikan catatan ya nanti ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, oke? Ustaz, aku belum catat, nggak perlu catat. Saya berikan catatan nanti di akhir sesi tapi ya. Kita fokus belajar dulu. Oke, Pontianak juga sudah hadir ya. Alhamdulillah. Salam dari Pontianak ya bunda ya. Kita lanjut ya. Ragu-ragu berikutnya. Oke, Sulawesi Tengah juga mereka. Malang, Jawa Timur juga. Alhamdulillah. Masya Allah, Malang ya. Jawa Timur. Oke, monggo. Kita lanjutkan ya bunda ya. Ragu-ragu antara teruskan batalkan sholat. Ini 4 dan 5 saya jelaskan. Ragu-ragu pada niat. Segala yang meragukan diri kita ketika sholat itu batal. Siapa yang baru tahu? Oke, dari Bukit Tinggi juga hadir ya, Banjarmasin. Oke, udah banyak banget ini, alhamdulillah, masya Allah ya. Maka yuk bunda ketuk-ketuk layarnya bunda, terbangkan live itu dalam live ini. Biar apa? Biar TikTok lihat. Oh, ini bagus nih live-nya. Dia sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Ayo bunda dapat apa? Dapat pahala. Apa kata Allah? Intan surullah yansuru wa yusabbit aqdamakum. Maka bantulah agama Allah ini. Ayah bunda sebarkan ilmunya ayah bunda. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kita yang ada di grup-grup komunitas kita. Tekan layarnya lama, akan dia nanti tertulis posting ulang, kirim kepada sahabat-sahabat kita itu, oke? Oke, alhamdulillah. Maka orang ragu-ragu begini, sakit perut pengen ke WC, pernah? Ya kan?
Woi, dari Brunei juga hadir tuh. Oke. Dia di sini ragu-ragu pada niat. Aku tadi zuhur atau asar ya? Pada saat di rakaat ketiga. Ketuk pintu datang tukang COD ataupun pengen buang angin. Siapa yang pernah katakan saya Ustadz sambil berikan emoji menangis? Ini ragu-ragu ini kata Nabi di dalam hadis riwayat Tirmizi apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan semua yang meragukan dirimu. Jangan pilih yang tidak meragukanmu kata Nabi. Maka ketika seperti ini ya Bunda, biar nggak batal sholatnya, ada nggak yang mau tahu? Katakan mau Ustaz sambil berikan emoji menangis. Wala tubtilu a'malakum. Banyak umat Islam menghentikan sholatnya, maka Allah larang. Wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bagian adalah orang yang tidak mau menghentikan. Tapi kami hentikan Ustaz. Ya berdosa kita, nggak bisa begitu. Haram. Oke. Lanjut ya. Gimana solusinya Ustaz? Ustaz tanya dulu nih. Ayah bunda kalau seperti ini kasusnya, ayah bunda pilih yang mana? Satu atau dua? Satu menghentikan sholat, dua meneruskan sholat. Siapa ayah bunda? Mana yang kita pilih? Komen banyak-banyak. Saya mau lihat ayah bunda kondisi kita hari ini. Komen banyak-banyak, silakan. Oke. Jangan lama-lama komennya ya. Saya kalau lama-lama nggak bisa saya buatkan lama-lama nih. Boleh hamba Allah nggak apa-apa Pak Suparman, nggak apa-apa, semua hamba Allah Pak Suparman, semua kita hamba Allah. Saya pun yang ngajarnya hamba Allah saya juga pengen belajar ya. Satu tat, oke. Inilah kan. Kalau kita hentikan, udah saya bilang tadi, wala tubtilu a'malakum, ya nggak boleh. Haram hukumnya, berdosa kita. Jelas. Ku teruskan aja Ustaz salatku. Ya batal, nggak, kenapa? Kita nih di sini statusnya belum berilmu. Orang yang tidak berilmu dia tidak akan konsisten. Hari ini dia teruskan, besok dia hentikan. Betul nggak? Kalau statusnya kita belum ada ilmunya, batal. Tapi kalau dia berilmu teruskan sholat, maka dia tetap sah. Kenapa? Dia akan konsisten sampai mati begitu terus. Betul nggak? Katakan betul Ustaz. Secara logika seperti itu. Kalau teruskan tanpa ilmu, dia besok hentikan aja. Tiba-tiba begitu. Tergantung mood Ustaz katanya. Aku lagi nggak mood Ustaz, aku hentikan aja Ustaz. Ya mana bisa begitu ilmu agama. Betul? Ini fikih, hukum fikih. Jadi ayah bunda kalau nggak mau belajar hari ini, wih rugi banget lah pokoknya. Saya bilang rugi banget. Kenapa? Ada orang datang sini, dia scroll, pergi lagi dia nonton goyang-goyang aja lah. Nggak seru ini katanya. Tapi nggak tahu dia ilmu ini adalah membuat dia masuk ke dalam surga. Awalu yuhasabu as-salah, yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah tentang salatmu, wahai hambaku kata Allah. Ya kan? Betul nggak ya bunda? As-salatu imanuddin. Kita bilang salat itu tiang agama. Ya kalau nggak ada ilmunya, ya nggak bisa tiang agama itu berdiri tegak, nggak bisa. Ilmunya cacat, pondasinya hancur, maka pun ayah bunda tiang itu pun akan hancur. Ya, jadi ayah bunda, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Yakinkan secepat-cepatnya, itu aja. Gimana yakinkan secepat-cepatnya Ustaz? Di mana keyakinan itu letaknya ibunda? Hakul yakin fil qalbi. Tahu ibunda di mana itu? Di kolbu, di hati kita itu. Ya kan? Yakinkan hatinya. Bahkan 3 sampai 5 detik kita bacakan Subhanallah. Subhanallah di situ. Maha suci Allah. Maha suci Allah di situ apa ya bunda? Maha suci Allah, dia puji Allah. Kadar tumak ninanya hanya cuman sampai 3 sampai 5 detik saja. Kecepatan itu kita lakukan. Cepat langsung buang keraguannya, tahan sakit perutnya, tahan, jangan buka pintunya, tahankan. Aku yakin sholat zuhur, aku yakin sholat asar. Itulah ilmunya. Paham nggak? Silakan berikan paham di kolom komentar secepat-cepatnya sambil berikan emoji menangis ayah bunda. Sedih kita bertahun-tahun hidup baru tahu ilmu ini, ya Allah ya Rabb. Tidakkah takut kita siksaan Allah itu? Diazab oleh Allah. Apa kata Allah di surah Al-Ma'un ayat 4? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tentang salat.
Lalai kau dalam solatmu, celaka kau dalam solat, kata Allah. Celaka itu dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang lalai dengan semua nikmat Allah. Begini orang dikatakan tak berilmu. Celaka kata Allah, bukan kata saya ya. Celaka di situ adalah orang yang lalai dengan semua nikmat Allah. Meninggal dunia dia tidak ada bekal. Betul nggak? Katakan betul Ustaz. Salat yang pertama kali dihitung, tak ada bekal, ya kita masuk dalam neraka. Jelas rumusnya, betul nggak? Berkumpul bersama dengan orang berzina, orang yang mabuk dengan orang yang berjudi. Ya Allah, betapa seramnya itu ya bunda. Sudahlah dikumpulkan, mendapat siksaan pula. 6 siksaan di dunia, dicabut keberkahan umurnya. 3 siksaan meninggal dunia, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan terhina. Di alam kubur disiksa, disempitkan ayah bunda kuburannya. Didatangi ular, namanya ular As-Suja Al-Aqra. 3 padang mahsyar itu pun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejengkal dalam kepalanya itu matahari. Allah benci pada dia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka yang khas, yang tidak mau belajar tentang solat hari ini ayah bunda. Ya, di mana kita belajar begini bunda? Ngeri tidak ayah bunda? Katakan ngeri Ustaz. Saya aja menyampaikan bergetar hati saya ayah bunda. Maka kalau hari ini ayah bunda tidak serius dalam belajarnya, kita scroll ke yang lain, lebih baik kita nonton goyang-goyang, maka dosa besar kita ayah bunda. Maka tolong yang datang di sini, ketuk-ketuk layarnya, tekan layarnya banyak. Tekan begini lama, muncul dia kepada teman kita, maka bagikan ini. Wahai sahabatku, ayo datang ke sini, datang ke sini. Ini ilmu manfaat ini. Khairun nas anfa'um linnas. Menjadi manusia terbaik kita, kata Allah. Apalagi ya bunda? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai hambaku? Ku berikan kau nikmat melihat, ku berikan kau nikmat jari, enggak kau tahu, enggak kau buat dalam pahala. Mau gimana kau dapat masuk surgaku? Kau tak gunakan semua nikmatku itu dalam kebaikan, kau gunakan untuk maksiat. Ya kan? Itulah ya bunda. Kenapa saya bilang jari-jari ini perlu kita gerakkan? Banyak orang yang nonton goyang-goyang, dia buat kayak gini, mereka jadinya berzina mata bareng-bareng semuanya, sekampung pun bisa mereka. Bagus sekali nih TikToknya guys. Lihat nih guys. Wih, mantap kali dia bergoyang-goyang. Wih, ya Allah. Tapi ilmu agama harus begitu kita ya bunda. Sadarkan mereka ya bunda. Gimana caranya? Bagikan pada mereka semua ini. Boleh ya? Oke? Jangan kemana-mana. Setia aja. Ayah bunda setia dalam live ini. Saya berikan catatan. Tenang saja. Gak usah khawatir, oke? 5 kesalahan sudah ya bunda. Kita bahas tadi 8 perkara. Siapa yang sudah paham? Katakan paham. 8 perkara, sudah 5 yang kita bahas. Berarti 3 kesalahan lagi. Saya mau berikan catatan nanti pada bunda. Bagi ayah bunda yang setia dalam live ini. Kalau nggak setia, mohon maaf, nggak dapat apa-apa. Udahlah nggak dapat ilmu pula, kan? Habislah kita diazab sama Allah. Ya Allah ya Rabb. Jadi saya bilang di sini, bukan saya yang paling baik ya. Saya ingin menyadarkan semua manusia dari Sabang sampai Merauke, saudaraku umat Islam itu adalah saudaraku. Jadi ayah bunda, kalau kita begitu mindsetnya, maka kita akan bagikan di sahabat kita, oke? Boleh ya? 5 kesalahan. Lanjut ya? Lanjut nggak? Lanjut Ustaz. Daerah mana yang masih setia ini? Komen katakan lanjut, berikan emoji berikan nama daerahnya. Di mana kita ini? Lanjut. Misalkan Sukabumi, lanjut Aceh, misalkan lanjut Medan, silakan. Kita lanjut kepada kesalahan yang ke-6. Oke, alhamdulillah. Saya berikan catatan nanti bunda ya. Lanjut Tangsel, oke. Qabul tu ijazah Ustaz. Qabul tu ijazah Ustaz. Gimana nih? Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut kepada kesalahan yang ke-6. Kesalahan pada takbir Allahu Akbar. Inilah yang terjadi. Ada orang solat Allahu Akbar, dia panjangkan pula A-nya. Ada orang yang solat dia panjang pula lamnya. Mana yang benar menurut kita? Allahu Akbar. Ataupun kalau kita lagi ziarah di Masjid Haram, Allahu Akbar. Mana yang panjang ayah bunda? Lam atau A? 1 atau 2? Coba komen dulu ayah bunda, saya mau lihat. Kalau hamzah saja tidak boleh, apalagi barnya juga. Bar, mana bisa?
Ini ayah bunda maknanya berbeda. Kalaulah kita panjangkan lamnya, apakah Allah maha besar? Kalau kita panjangkan hamzahnya, apakah Allah maha besar? Panjangkan lamnya biar Allah maha besar. Ya, haram hukumnya berdosa kita. Kita mempertanyakan kebesaran Allah, betul tidak? Katakan betul Ustaz. Nah, inilah yang saya katakan. Maka ayah bunda, mohon maaf ayah bunda, dalam kitab Safinatun Najah, hamzah ini baru satu yang kita bahas di nomor 6. Ternyata setelah kita cek ada 16 syarat. Ada nggak yang mau tahu? Katakan mau Ustaz sambil berikan emoji menangis. Silakan. Kita cek dulu dalam kitabnya, betul nggak ini? Betul ayah bunda, rukun solat takbiratul ihram. Ya Allah ya Rabb, syarat sah ayah bunda. Kita mau dapat diskon di mall kan, ada syarat KTP, ada syarat surat keterangan, nggak terpenuhi syaratnya, nggak dapat diskon kita, betul nggak? Katakan betul Ustaz, begitulah takbiratul ihram dalam solat. Udahlah rukun, 16 syaratnya tak memenuhi syarat. 16 itu kita nggak tahu. Baru satu yang kita bahas. Masih ada 15 syarat lagi. Kalau tidak terpenuhi 15 syarat ini nggak sah dia, karena syarat sah ya bunda. Betul ya? Paham ya? Itulah ilmu namanya Kitab Safinatun Najah, karya Imam Asy-Syafi'i. Jadi 16 syarat ini ya bunda, saya mau buatkan dalam grup, boleh? Saya jelaskan karena waktu kita terbatas malam hari ini. Saya mau buatkan grup nanti. Ayah bunda saya undang siapa yang setia dalam live ini. Jadi bagikan pada sahabat kita. Yang dia baru datang pun di sini tak ada masalah. Karena saya mau berikan 15 syarat itu. Saya berikan catatan, saya berikan video, saya berikan rujukan kitabnya, saya berikan guru-gurunya bersanad dengan Nabi. Siapa yang mau katakan mau Ustaz, sambil berikan emoji menangis dan ketuk-ketuk layarnya. Tekan lama layarnya, bagikan pada sahabat kita, kepada seluruh semua teman-teman kita yang ada di komunitas kita. Itu aja lakukan sampai selesai live ini. Sudah 6 kesalahan. Jelas ya bunda? Kesalahan pada takbir nggak boleh dipanjangkan hamzahnya. Yang boleh dipanjangkan adalah lamnya. Itu aja, selesai kita. Oke? Lanjut. Lanjut nggak ini? Maka kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tertolak amalnya, tidak berilmu, pahalanya nol karena dia panjangkan hamzahnya. Jelas ya bunda? Itulah ya bunda yang ingin saya sampaikan pada ini. Amal tanpa ilmu, maka harus berilmu Ustaz. Iya, karena kita pahalanya nol. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita hari ini, ternyata kita baru tahu, jahil kita ya bunda. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Lanjut ya. Dalam fase kehidupan yang berjalan hari ini ayah bunda, banyak di antara kita kesalahan yang ketujuh ini pun. Allahu Akbar. Ustadz mau tanya dulu, kira-kira perkara niat pun banyak orang yang salah. Niat itu di mananya letaknya itu ya bunda? Niat itu di mana letaknya? Ya, di mana letaknya? Di hati atau di lisan? Coba kau komen dulu banyak-banyak. Kesalahan pada ketujuh ini, niat ini tak boleh didobelkan, tak boleh dialihkan. Aku niat salat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, tak ada fardu dia nyatakan dalam hati, maka salatnya tidak sah. Di dalam kitab Safinatun Najah ada 3 syarat yang wajib kita tunaikan di dalam salat fardu. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Usolli fardo zuhri, arba'a raka'atin fardu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ucapan itu hanya di sunnah. Yang paling penting adalah hatinya. Hatinya harus main. Wa mahaluhu fil qalbi. Udah taunya kita di hati, tapi kenapa selama ini kalau sholat pikiran kita kemana-mana? Tak khusyuk kita niat tu. Kita Allahu Akbar. Udah gimana tadi mobilku belum dikunci? Allahu Akbar. Anakku udah mau jatuh tu. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Tadi kerjaanku di kantor belum beres. Betul nggak? Katakan betul Ustaz. Udah taunya kita di hati, tapi kita tidak amalkan. Ya Allah, dosa besar kita ya bunda. Tak sah solatnya ya bunda, ketika tidak ada khusyuk. Innamal a'malu bin niat.
Kan? Innamal a'malu binniat, segala perbuatan itu diawali dengan niat. Imam Bukhari, Imam An-Nawawi, sebelum mereka menyatakan perkara yang lain, selalu yang dinyatakan adalah niat dulu yang benar. Kalau niat salah, yang nggak sah solat kita. Jelas ya? Inilah ayah bunda, niat salat ini saya ingin katakan. Maka kita ucapkan itu sunnah kalau hatinya wajib. Kalau kita tidak nyatakan hatinya, maka salat kita tidak sah. Ustaz, kalau sunnah gimana Ustaz? Wa talafudhu bis sunnah. Kalau sunnah tidak ada masalah. Mau sunnah duha, mau sunnah hajat yang tak berwaktu yang mutlak dia, nggak ada masalah. Mau dia nyatakan atau tidak nyatakan sunnahnya, nggak apa-apa, tetap sah salatnya. Tapi kalau fardu, jangan sekali-kali. Paham? Katakan paham Ustaz, alhamdulillah sudah kesalahan yang ke-7. Satu lagi ya bunda. Masih semangat tidak ini dari daerah Sukabumi, Aceh, dari Sabang sampai Merauke? Masih semangat tidak? Katakan masih Aceh, masih Medan. Silakan ya bunda. Kita lanjut kepada perkara yang terakhir. Saya mau berikan nanti linknya, jangan kemana-mana. Setia dalam live ini, lakukan ketuk-ketuk layarnya kembali. Apa kesalahan yang ke-8 Ustaz? Kita lanjut kepada gantung niat. Oh, banyak kali juga orang tadi kepikiran yang lain-lain ya kan. Gantung niat ini dia lakukan ketika dia solat. Udah tahulah rukun, main-main pula solatnya ya kan. Allahu Akbar, besar kalilah kerjaanku tadi ya kan. Allahu Akbar, aduh udah mau hujan nih. Allahu Akbar, nggak usyuk dia. Maka di situ adalah terjadilah double niat. Ya kalau double niat ya nggak bisa. Kita Allah tuh harus disatukan, nggak boleh diduakan, ya kan? Para bunda-bunda juga nggak mau diduakan ya nggak? Nggak mau diduakan cinta kita ya kan bunda? Ya nggak? Sebetulnya nggak yang para ibu para bunda-bunda di sini? Aku tak suka Ustaz diduakan Ustaz. Aku maunya yang satu Ustaz, ya nggak? Allah pun begitu. Allah Maha Satu, ya nggak boleh lah kita doublekan dia, ya kan? Harus satu, ya nggak? Gimana contohnya Ustaz? Kita buat contohnya ya. Siap-siap contohnya. Siapa di sini yang punya anak? Ustaz, kambing hintakanlah anakku ini Ustaz. Ya gimana lah, anaknya baru aktif-aktif pula. Dia mau sholat. Nah, ini anaknya mau jatuh, cuman dia mau sholat. Aku gendong aja nanti kalau udah mau sholat, udah mau jatuh. Dia nggak bisa. Yang kedua apa? Suaminya pulang. Ini cinta banget lah dia sama suaminya. Takut marah, gak ada suaminya ya kan. Cinta sama suaminya, takut marah suaminya, buka pintu dia. Suaminya mau pulang, takut dia nanti marah suaminya ya kan. Nanti nggak dikasih suaminya pula, nanti jajan kan. Maka apa? Kubukalah pintunya, tapi belum datang suamiku. Sholat dulu aja lah bentar. Nggak boleh, gantungnya namanya. Yang ketiga, jemur kain dia. Jemur kain ya, aduh. Udah mau hujan nih, lagi musim hujan juga di Jawa Barat kan ya. Di Jawa Barat, di Bandung nih, ya Allah, ngeri banget nih hujannya, deras banget ya. Jadi ya bunda, gimana kita nih Ustaz? Aku masih mendung ini, nanti aja aku ambil kainnya, udah hujan dulu aku ambil. Maka terjadi begini, ya nggak bisa. Itu namanya sebelum takbir, solatnya namanya batal, tidak sah ayah bunda kalau munculkan niat ini. Di tengah-tengah solat, maka solatnya auto batal kalau muncul niat ini. Jelas ayah bunda? Katakan jelas Ustaz, maka tak boleh memunculkan niat ini ayah bunda. Silakan jelas. Gimana solusinya? Kenapa kami harus khusus Ustaz? Dalilnya mana Ustaz? Oke, surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Solusinya adalah berdiri kamu untuk salat. Ketika kamu berdiri untuk salat, maka waqumu lillahi qanitin. Allah minta kita fokus alias khusyuk di dalam salat. Jadi kalau kita khusyuk, maka khusyuklah sebelum takbir, khusyuklah di tengah-tengah salat, maka salatnya pun sah. Paham?
Katakan paham Ustaz. Alhamdulillah. Inilah 8 kesalahan yang kita bahas pada kesempatan ini ayah bunda. Jelas tidak? Paham tak ayah bunda? Paham Ustaz. Katakanlah paham sambil berikan emoji menangis. Saya mau tanya, penting tak kita belajar tentang solat ini? Katakan penting Ustaz. Ini. Penting tak kira-kira? Penting tak ya bunda? Katakan penting Ustaz. Karena Ustaz lihat tadi, semua kesalahan yang terjadi, ya Allah, dari 1 sampai 8, semuanya kita baru tahu. Adakah perasaan sedih itu dalam hati kita ya bunda? Ya Allah ya Rabb, sedih kami Ustaz, sedih Ustaz, sedih kami Ustaz. Ya Allah, jangan keluar dari lab ini ayah bunda. Lihat ayah bunda ilmu ni. Apakah kita masih sanggup untuk keluar dari lab ini? Penting tidak ayah bunda? Katakan penting Ustaz. Kalau tidak ada kita ini ilmu, kitalah orang yang jahil itu ya bunda. Di dalam surah Al-Maun Ustaz sudah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Celaka di sini dikatakan ulama tafsir Ibnu Katsir, orang yang lalai dengan semua nikmat Allah, jahil dia, meninggal dunia dalam keadaan fasik, 0 pahalanya, maka dia akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Ini adalah hamba yang membangkang selama di dunia, diazab. Berkumpullah bersama dengan orang berzina, orang yang berjudi, orang yang buka mabuk-mabukan ketika di dunia. Dia pun bertanya, kenapa aku dikumpulkan bersama mereka ya Allah? Aku ni salat, aku ni melakukan kebaikan, tapi kenapa ya Rabb? Maka dia sedih ayah bunda. Karena kau tak belajar pulan. Ku berikan nikmat yang banyak pada dirimu, bahkan sampai kau panjang umur kamu kan. Inna rajulan la yusalli sittina sana, 60 tahun ku berikan usia pada dirimu pulan. Kemana saja dirimu kata Allah? Ya Allah, siklus usia kita yang terus bertambah. 15 tahun kita ayah bunda wajib salat balik kita ayah bunda. 25 tahun kita membina rumah tangga. Bahkan 30 tahun kita kemudian ayah bunda membangun karir, membangun anak cucu semuanya. Bahkan 40 tahun usia emas kita. Bahkan 60 tahun kau sudah punya cucu wahai bulan. Tapi ternyata selama ini kau tak berilmu. Ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar, sedihnya kami Ustaz. Berikan emoji menangis saya bunda. Kenapa kau tak